Tapi begitu kelas 2 itu kok kayaknya ada yang hampa gitu. Ada yang hilang. Ada yang hilang gitu kan ya. Karena saya nggak ngaji lagi kan gitu kan. Coba bayangkan kalau waktu itu saya terus bersembunyi di balik ada sampai orang teh ngaji tehnya gitu ya. Mohon maaf saya mah cuma guru ngaji dari kita kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di konten Seruan Islam by Bumi Tauhid. Seruan Islam, seru nggak sih? Seru dong. Oke. Itu kayaknya too much ya, nggak apa-apa tapi. Iya. Nah, teman-teman sekalian, bersama saya Dani Kusumawardana, insya Allah kita di konten ini akan mengulik ya pandangan-pandangan Islam atau cerita-cerita yang relate dengan Islam dari setiap narasumber yang kita undang di sini. Dan kali ini kita dibersamai oleh salah seorang influencer yang saya yakin juga mungkin sudah berseliweran di timelinenya teman-teman di sosmednya. Di samping saya sudah ada Ustadz Ambia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, kan sehat ya. Alhamdulillah, agak lemas sebetulnya. Ya, sehat terus insya Allah. Amin, amin insya Allah. Ya Ustadz, di sosmed Ustadz ini kan diangkat itu untuk kemudian mengajarkan tentang Al-Quran gitu ya. Kemudian ya banyak hal yang kaitannya itu dengan pembelajaran Al-Quran ya. Saya mau tanya, dan saya yakin juga para audiens ini sebagian besar belum tahu nih latar belakang Ustadz sendiri sebetulnya memang linear dengan perquranan gitu ya, atau gimana Ustadz latar belakangnya? Latar belakang pendidikan atau pekerjaan hari ini nih? Latar belakang apa ya? Apa aja? Nggak, pendidikan aja Ustadz dulu. Saya sekali waktu pernah diundang di salah satu rektorat kampus yang ternama di Bandung. Ya, selesai training Al-Quran itu saya ditanya oleh salah seorang profesor, Ustadz Ambia dulu belajar matematika dari mana? Saya tanya balik sama profesor itu kan, apa relevansinya Prof antara pertanyaan ini dengan training yang sudah kita lalui? Beliau memberikan satu konklusi. Ustadz Ambia nggak mungkin bisa membuat metode seperti ini kalau nggak pernah belajar matematik, kata beliau. Oh gitu? Iya. Jadi dan baca langsung. Saya profesor di bidang matematika, kata beliau begitu kan. Oke, langsung saya jawab. Jadi nyambung berarti ya langsung? Nyambung. Ketahuan. Jadi ketahuan langsung ya gitu. Padahal saya tidak menyebutkan kan gitu kan. Jadi latar belakang pendidikan saya itu di sekolah umum, kemudian juga di pendidikan matematika ya. Tetapi kemudian ketika saya juga sedang menempuh pendidikan matematika, kecintaan terhadap Al-Quran itu semakin hari nampaknya semakin tumbuh. Ya juga interaksi dengan guru-guru, dengan teman-teman gitu ya. Dan tahun-tahun itu di awal-awal kuliah saya juga sempat terlibat dalam pembelajaran Al-Quran ya. Di salah satu pondok pesantren ternama juga di Bandung ya. Jadi dari situlah kemudian saya terus mengasah ketertarikan dan juga kecintaan saya terhadap Al-Quran. Maka saya juga mencoba untuk belajar bahasa Arab, belajar juga untuk meningkatkan skill Al-Quran saya, tahsinnya, tahfiznya gitu ya. Kemudian tahun 2002 saya mengambil program tahfiz Al-Quran di Ma'had Al-Quran di Jakarta ya. Dan saya juga mengambil pendidikan agama Islam ya di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Kemudian saya ngambil S2 ilmu Al-Quran dan Tafsir ya di UI kan. Mana ada UI coba jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir ya. Yang ada itu di UI Negeri Bandung ya. UI Negeri. UI Negeri. Iya. Saya sempat mikir ini emang ada ya. Kalau di Jakarta kan UI-nya nggak pakai negeri ya, dan nggak ada jurusan IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kalau di UI Negeri Bandung itu ada. UI Negeri. Dan S3 saya mengambil pendidikan Islam. Jadi ya kalau orang bilang tersesat, inilah kesesatan di jalan yang benar gitu. Tapi saya bersyukur saya mulai belajar di matematika karena cara berpikir logik matematik ini Pak Baliutnya. Cara berpikir logik matematik itu membantu saya untuk kemudian lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Termasuk juga nanti dalam perjalanannya saya juga membuat metode-metode terkait dengan belajar Al-Quran. Itu menurut saya Al-Quran itu matematis banget gitu. Matematis banget. Oke. Menarik tuh, matematis bangetnya itu dalam hal apanya Ustaz? Dalam banyak aspek.
Ya, Contoh satu aja. mulai oke. Kita terbatas itu. Oke, siap. Kalau semuanya nanti Itulah, banyak ya. banget. Jadi sebagai contoh dalam belajar tajwid saja, dalam belajar tajwid ya. Dulu saya penasaran, dari mana sih angka-angka tajwid itu muncul? Misalnya mat arif sukun itu banyak buku yang menyebut 2 sampai 6. 2 sampai 6 menurut saya itu sebagai orang matematik ya, itu apa ya? Belum definitif gitu. Karena 2 sampai 6 itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 juga kan. Bisa juga 2,5, 3/4 gitu kan ya. Akhirnya kan jadi gak jelas ya nggak sih? Gitu kan. Kalau begitu suka-suka dong. Orang baca Quran itu kan ujungnya mau berapapun gitu kan. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya saya melihat membandingkan juga ada buku yang menyebutkan enggak, ternyata bukan 2 sampai 6, tapi 2, 4, 6. Tapi lalu saya juga mencoba melakukan penelusuran lebih jauh gitu kan ya. Kenapa sih kok bisa 2? Kenapa bisa 26? Bisa 6 gitu kan ya. Kenapa bisa 4 gitu kan. Oh, ternyata masing-masing itu ada rumusnya gitu. Ya kayak matematika kan ada rumus-rumusnya ya gitu kan ya. Kenapa 2 gitu kan. Karena memang asalnya itu dalam mat tabi'i. Teman-teman saya kira kalau mat tabi'i kan pasti hafal ya. Kalau ada alif, waw, mati, ya mati itu kan sebetulnya tambahan harokat juga ya. Aslinya kan harokat dengan fathah, kasroh, domah. Begitu ada tambahan harokatnya alif, waw, ya, itu kan berarti menambah vokal. Maka jadi 2 harokat kan. Gitu. Tapi kemudian kenapa jadi 6 harokat misalkan pada kasus mat arif sukun, ya kan? Nah, karena ternyata ada rumus yang ketiga. Nanti rumus umumnya tadi 2 harokat, kemudian yang kedua kalau ketemu hamzah itu 4, kalau ketemu sukun juga 6. Saya udah buat loh. YouTube saya itu rumus umum mad. Oke. Berarti yang belum ini ya, yang belum subscribe itu atau belum berkunjung ke YouTube. Nah, itu wajib. Wajib subscribe. Oke. Karena saya sudah buatkan rumus umum madnya dan itu kita jadi tahu bahwa oh ternyata tajwid itu matematis banget gitu. Dan logik. Kenapa 2? Kenapa 6 tadi kan gitu kan? Karena memang dia ketemu sukun ada rumusnya. Jadi lebih dekat ke eksak begitu ya? Menurut saya eksak. Menurut saya eksak. Gitu kan. Ya, bahwa kemudian kita kalau melihat sejarah perjalanan para ulama kita ya, memang umumnya beliau-beliau itu kan berangkat dari Al-Qur'an, kemudian ke eksak, matematik, ke sains gitu kan ya. Kalau saya mungkin kebalik ya. dari matematika kemudian ke Al-Qur'an gitu ya. Dan alhamdulillah pengalaman belajar saya di matematik pun juga membantu saya untuk apa ya? Menemukan banyak hal juga di Al-Qur'an. Misalnya tahun 2009, hari ketiga bulan Ramadan, itu saya dapat challenge dari ibu-ibu pengajian ya. Kan biasanya kalau ibu-ibu pengajian kalau bulan Ramadan itu kan suka tadarusan kan, gitu. Begitu tadarusan itu kan biasanya mereka hari ini Ustadz kita juz 1, besok juz 2, juz 3, atau ada yang satu hari berapa juz itu kan ya. Nah hari ketiga itu ibu-ibu ada yang bertanya sama saya, Ustadz gimana cara mencari juz yang paling mudah dalam Al-Quran? Ya dibuka lah Bu, dicari. Kalau gitu mah nggak usah nanya katanya gitu kan ya. Ya juga sih saya bilang gitu kan ya. Kan gitu saat kalau daftar isi itu kan biasanya nama surat ya kan. Gitu kan. Kalau daftar juz itu biasanya nggak ada. Ya juga saya bilang, oke, saya coba melakukan pencarian itu nggak dapat. Gitu kan. Tapi saya pikir saya ini kan anak matematika gitu ya. Masa sih nggak bisa menjawab pertanyaan sederhana begini? Karena Al-Quran itu buat saya polanya itu sangat luar biasa. Oh, saya ingat itu. Dalam matematika ada rumus baris dan deret. Ya kan? Suku ke N itu sama dengan A ditambah N minus 1 kurangi B. Allahu Akbar. Ini saya lupa lagi pelajaran ini. Tapi kalau pakai rumus itu kan susah ya kan sih ya. Suku ke N sama dengan A ditambah N min 1 dikali B gitu kan ya. Susah. Saya harus sederhanakan gitu kan ya. Oke, kalau begitu rumusnya sederhana. Juz yang dicari dikurangi 1. Kurangi 1, oke. Dikali 20. Kali 20. Hasil akhirnya tambah 2. Ditambah 2. Oke, contoh. Itu adalah halamannya. Halaman pertama juz kan yang dicari sama ibu-ibu kan itu kan. Ya, bukan hanya ibu-ibu sebenarnya bapak-bapak juga. Nah, jadi misalkan Ustaz, kalau juz 17 itu halaman berapa kan gitu ya. Nah, dengan rumus itu dengan sangat mudah kita melakukan pencarian. 17 dikurangi 1. 16 kali 20. Nolnya disimpan aja dulu kali 2. 16 kali 2. 16 kali 2. Ya, 32 ya. 32, Ada nol jangan lupa tuh. Jadi 320. Hasil akhirnya tambah 2. 322. Maka berarti juz 17 itu mulai dari halaman 322 gitu. Ya kan? Itu bisa dipraktekkan ya nanti. Bisa dipraktekkan. Silakan dicoba ini. Dan alhamdulillah rumus ini juga sudah diviralkan oleh salah seorang imam besar di Masjid Nabawi. Gitu ya. Ini dari tahun 2009 loh.
Oh, berarti Ini kan hasil kira-kira gitulah. Hasil ngulik matematika terhadap Al-Qur'an gitu. Ya kan? ya menarik ini. Selama ini kan mungkin yang terkait dengan Quran itu kan kayaknya agak jauh gitu dengan ilmu matematika atau itu kan eksak ya 1 tambah 1 tambah sama dengan 2 kan gitu. Bukan 10 tambah 6 jadi 17 ya. Kayaknya pernah ingat. Iya. Iya. Tapi gini loh. Sebetulnya dalam Al-Qur'an juga bukan hanya persoalan halaman tadi ya. Pelajaran dari Al-Qur'an sendiri juga banyak sesuatu yang matematik sekali. Contohnya Aljabar itu kan banyak. Misalkan tentang waris loh. Saya dulu kan kesulitan ya. Untuk menghafalkan rumus waris itu saya kesulitan kan. Tapi kemudian masih sampai orang matematik nggak bisa memecahkan ini kan gitu. Akhirnya saya bikin ini algoritma waris. Algoritma waris gitu kan. Jadi pakai rumus algoritma. Jadi orang tuh tinggal runut aja berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ ya dengan simbol-simbol algoritma gitu ya. Kalau nanti yang meninggal siapa gitu kan ya. Tinggal dirunut. Ada anak tidak, ya kan? Sudah menikah belum? Ada anak tidak, gitu dan seterusnya gitu kan. Sehingga pada akhirnya nanti ketahuan hasil akhirnya berapa. Kalau ahli warisnya si A misalnya itu kan, nanti ahli warisnya si B misalkan gitu kan dapat sekian persen dan seterusnya. Hanya dengan melihat algoritma dalam satu halaman itu selesai. Memang hari ini terselesaikan dengan aplikasi ya. Tapi kan kalau aplikasi kan nggak tahu prosesnya gitu kan ya. Taunya hasil akhir aja. Gitu. Artinya dengan algoritma waris itu saya ingin mengajak juga kepada pembaca atau peserta belajar gitu ya untuk memahami prosesnya gitu. Nah, maksud saya itu tadi kenapa saya angkat ya soal matematika ya dikesankannya itu memang kan agak jauh ya dari pembahasan Quran. Nah, pertanyaannya adalah titik balik Ustaz ini dari matematika kan tadi disampaikan mulai tumbuh kecintaan gitu ya terhadap Al-Qur'an sampai belajar secara khusus gitu. Nah, hal apa yang membuat Ustaz itu kayaknya ini ada panggilan gitu Ustaz untuk bisa makin belajar gitu Ustaz? Iya. Oke, saya ambil singkatnya ya. Jadi saya itu dari kecil sebenarnya udah belajar ngaji ya. Ya boleh dibilang dari TK lah, nggak dari brojol juga ya. Dari TK gitu ya. Walaupun saya nggak pernah merasakan bangku TK ya. Itu karena di kampung lah ya. Di kampung kan biasanya langsung ke SD ya. Pagi saya sekolah dasar, sekolah agama, sekolah umum maksudnya. Sorenya sekolah agama, ya kan. Malam ikut ngaji di surau. Kalau kamu menyebutnya tajuk. Oke. Nah, kemudian selesai sekolah dasar, saya lanjut SMP. Nah, begitu masuk ke SMP itu, saya sekolahnya siang dong sampai sore, ya kan. Jadi ada yang pagi nih sore kan. Saya sekolahnya sore dan perjalanan saya tempuh naik sepeda cukup jauh gitu kan ya, hampir ya paling cepat 30 menit lah naik sepeda tuh. Nah, sampai sore itu maghrib udah terlalu letih, akhirnya saya nggak ngaji lagi, ya kan. Dan orang tuh juga memahami dengan tingkat keletihan saya, gitu, capek lah gitu kan ya. Nggak pernah disuruh-suruh itu kan. Tapi begitu kelas 2 itu kok kayaknya ada yang hampa gitu. Ada yang hilang gitu kan ya. Karena saya nggak ngaji lagi kan gitu kan. Sekali waktu saya pulang sekolah, kemudian sholat maghrib di masjid berjamaah, pulang dari masjid tuh kayaknya gelisah banget gitu ya. Ada sesuatu yang hilang gitu kan. Nah, tiba-tiba saya itu digerakkan ya oleh Allah gitu ya untuk ambil Al-Qur'an, terus saya baca Quran. Begitu baca, tinggal sudah SMP nih. Begitu baca itu kayaknya apa ya? Aliran darah itu tiba-tiba menjadi tenang gitu kan. Wallahu a'lam bishawab, seakan-akan ada kilauan cahaya yang hadir di depan saya gitu. Yang nggak tahu lah mungkin halusinasi karena ketenangan itu atau seperti apa gitu kan ya. Terus tiba-tiba saya itu cium Al-Qur'an, letakkan, terus saya izin ke ibu. Bu, saya mau berangkat ngaji lagi sama Pak Kiai. Meskipun dengan ritme secapek ya, ibu saya tentu saja dengan bahagia dong gitu kan ya. Pasti merestui lah gitu kan. Siapa sih orang tua yang anaknya belajar ngaji dengan kesadaran sendiri kan gitu ya. Nah, dari situ kemudian lanjut di SMA juga kita banyak berinteraksi dengan teman-teman yang memang notabene orang yang suka ke masjid gitu kan ya. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua remaja masjid barangkali di masjid ya, ketua DKM gitu kan. Kemudian nyambung di perkuliahan, saya juga banyak ketemu dengan kakak tingkat yang hafal Quran ya kan, yang sudah ngajarin Quran gitu kan. Jadi kecintaan itu semakin tertarik.
Nah, kemudian bukan ujung-ujungnya ya. Satu waktu saya ikut kegiatan i'tikaf di Masjid Raya Habibur Rahman di PTDI. Oke. Jadi itu luar biasa kan, satu malam itu kan kita tilawah, salat malam maksudnya ya. Imamnya kan baca sampai 3 juz kan. Masya Allah. Gitu. Itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa gitu kan. Sehingga ketertarikan kita untuk bukan saja membaca Al-Quran tapi menghafal juga hadir itu kan. Nah, terus demikian rupa jadi lama-kelamaan ya semakin intens dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Saya kira ini adalah sebuah skenario yang memang Allah tuntun gitu ya untuk perjalanan hidup saya. Alhamdulillah. Jadi memang tidak terbentuk dalam tanda kutip ya satu hari ya, tapi dari peristiwa yang dialami itu pada akhirnya membentuk kerinduan, kecintaan yang makin mendalam saja. Saya merasakannya demikian. Oke, nah itu teman-teman sekalian ya. Jadi paparan hidayah itu memang selalu tertunjukkan kepada kita setiap saat gitu ya. Cuman mungkin kitanya saja yang perlu untuk membuka diri dan gitu. Bagaimana kita menyikapinya kan. Coba bayangkan kalau waktu itu saya terus bersembunyi di balik ada sape orang teh ngaji tehnya gitu ya. Udah pulang sekolah gitu kan, naik sepeda gitu kan, bobolokot kesang. Terjemahannya ada satelit di bawahnya. Itu ada pembenaran kan, capek udah nggak usah ngaji kan gitu ya. Gitu. Tapi ketika saya berusaha, memang hidayah itu harus dijemput gitu, bukan untuk ditunggu, apalagi dibiarkan berlalu kan. Sayang banget. Nah tapi kan tadi disampaikan ya, itu kan artinya untuk diri sendiri ya. Jadi perjalanan Ustadz Ambia ya terkait dengan bagaimana Al-Quran itu pada akhirnya senantiasa membersamai gitu, membuat tenang gitu. Tapi ada part yang buat saya ini jadi pertanyaan lagi. Bukan hanya untuk diri sendiri, ya, Ustadz ini gitu ya, tapi kemudian pada akhirnya membuat metode dan mengajarkan pada yang lain. Nah itu kan kalau buat saya sih kayaknya itu yang lainnya ya, part yang lainnya gitu. Hal apa lagi nih Ustadz yang pada akhirnya kayaknya saya perlu untuk ikut terjun deh dengan aktivitas mengajarkan atau bahkan juga sampai pada akhirnya membuat metode-metode yang mempermudah gitu. Hal apa Ustadz? Baik. Saya itu hobinya ngajar ya. Hobinya ngajar. Jadi ketika saya masih menempuh perkuliahan di matematika juga, itu saya kan sudah terlibat ngajar juga kan, gitu kan. Nah, pada saat mengajar itu terjadi interaksi dong dengan peserta ya, dan peserta belajar dengan siswa gitu kan ya. Yang notabene itu sebenarnya saya lebih banyak mengajar bapak ibu-ibu ya yang sudah berumur kan, gitu kan. Nah, saya itu seringkali mendapati persoalan-persoalan yang luar biasa gitu kan. Kok ada orang yang kalau diajarin dengan cara ini nggak bisa-bisa gitu kan. Ya kan? Gitu. Maka saya harus berpikir nih, sebagai seorang katakanlah guru, ya walaupun guru ngaji gitu ya. Saya harus memutar otak mencari cara supaya dapat pendekatan yang lebih mudah gitu, ya kan? Jadi kita nggak boleh menyerah. Dasar emang orangnya aja bodoh, nggak nyampe, atau nggak nyampe gitu kan? Kan kita nggak boleh begitu ya, gitu kan? Karena saya juga pernah ada seorang ibu curhat, Ustadz saya itu belajar katanya sama Ustadz A B C atau Ustadz A B C gitu sama ini. Tapi kok saya dibilang belet ya Ustadz gitu. Ibu tuh udah belajar ngaji sama saya berapa lama sih? Kok gitu-gitu aja nggak bisa gitu kan ya? Waduh, buat saya itu apa ya, itu presiden buruk ya buat guru ngaji kan gitu kan. Harusnya guru ngaji kan nggak sabar ya kan gitu kan, ngayomin gitu kan. Nah sehingga kemudian saya berusaha untuk saya harus ada cara yang lain gitu kan ya. Nah pengalaman itulah kemudian saya dokumentasikan, oke, kayaknya cara ini yang paling mudah deh. Saya ketika berhasil di 1 orang, 2 orang, 1 kelompok, 2 kelompok gitu kan, saya cobakan di kelompok yang lain. Diduplikasi berarti. Gitu kan. Jadi nggak cukup dong di 1 orang. Jangan-jangan ke orang lain tidak sama. Tidak sama kan itu kan. Nah pengalaman belajar dan mengajar itulah kemudian saya dokumentasi. Ini metode yang paling mudah di antara sekian banyak pendekatan tuh ini. Ya kan, saya dokumentasikan jadi 1 buku gitu, ya kan. Jadilah metode. Walaupun dalam dunia pendidikan itu tidak disebut metode sih ya, tapi alat peraga. Ya, tapi kan itu jadi cara ya, yang mempermudah orang untuk bisa belajar Al-Quran. Intinya kan begitu. Betul. Nah, paling jauh kemana? Karena saya dengar
ke luar negeri juga nih, Ustaz. Itu Iya. gimana ya? Guru ngaji kan biasanya ya sekitaran rumah lah gitu ya. Benar. Makanya saya, iya benar. Jadi saya tuh sering sampaikan ya ke teman-temannya. Kenapa sih kita itu cenderung nggak confident gitu ya kalau memperkenalkan diri sebagai guru ngaji gitu. Oh, mohon maaf saya mah cuma guru ngaji dari gitu ya. Ya nggak sih? Coba apalagi kalau dia datang gitu kan ya, ngelamar calon itu kan ya. Apa pekerjaan kamu? Gitu. Mohon maaf Pak, saya mah cuma guru ngaji. Aduh, buat saya itu apa ya? Ya presiden baru juga Pak gitu kan ya. Kenapa nggak kita confident? Saya guru ngaji Pak. Emang kamu sudah punya penghasilan tetap? Oh, saya memang belum punya penghasilan tetap, tapi saya tetap berpenghasilan. Oke. Harusnya kan begitu kan gitu Bisa kan. dicontoh itu ya? Kan bayangin kalau penghasilan tetap gitu kan ya. Masa seumur-umur cuma tetap segitu penghasilannya kan repot. Harus bertumbuh. Harus bertumbuh dong gitu kan. Jadi harus tetap berpenghasilan dan harus bertumbuh kan gitu ya. Nah, makanya di kurikulum vitae saya kalau diminta untuk isi di mana-mana, paling pertama saya perkenalkan saya adalah guru ngaji. Ya walaupun memang agak sedikit berbeda ya. Karena saya bukan hanya guru ngaji di Indonesia, tapi juga di Malaysia, di Singapura gitu. Oke. Kok bisa sampai ke sana, Ustaz? Ya, jadi ini ada yang unik nih. Pada saat saya merangkai kalimat-kalimat yang ada dalam contoh buku saya itu, ya ada satu perkataan yang saya tuliskan, Malaka Malaya. Oke. Kan kita baca Al-Quran itu kan ada kalimat kataba, kutiba gitu kan ya. Nah, ada satu perkataan saya tuh sematkan dalam itu, Malaka Malaya. Ya kan? Dan sambil dalam hati, ya Allah suatu ketika izinkan saya mengajar Al-Quran di Malaysia. Kan Selat Malaka kan gitu kan. Terus Malaya kan gitu kan. Melayu gitu kan. Dan itu alhamdulillah kesampaian gitu. Diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah kan. Lalu saya mencoba memutar lagi. Ya Allah, kayaknya saya mau berdoa yang baru. Kanada gitu. Kayaknya termasuk Maroko. Maroko ya. Korea. Iya. Aduh, sayangnya waktu itu saya cuma Malaka dan Malaya gitu kan. Kurang banyak. Jadi kayaknya buku ini saya harus revisi gitu. Tadi saya masukin tuh Maroko, Kanada gitu kan. Apalagi tuh. Makanya buku saya itu mungkin ya dibandingkan dengan buku-buku yang lain itu buku saya itu dinamis ya. Kalau penulis yang lain mungkin akan berpikir gini ya, kalau buku saya berubah-ubah terus, bagaimana penilaian pembaca? Ya kan? Ini apa sih yang dimauin sama penulis kok bukunya berubah-ubah terus gitu. Bagi saya justru sebaliknya. Ketika mereka bertanya, disitulah ada komunikasi. Ya, salah satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa metode itu bukan satu hal yang pasti mati, saklek gitu kan ya. Dia tuh harus berubah, dinamis, mengikuti situasi, mengikuti zaman, mengikuti keadaan. Ya kan? Karena metode itu hanya sebagai sebuah jembatan saja. Ya kan? Nah, kalau jembatan di masa lalu cukuplah kayu pelepah kelapa misalnya gitu kan ya, atau batang pohon kelapa dipasang 3 selesai kan. Tapi hari ini kan nggak cukup. Jadi harus selalu diupdate juga. Namanya jembatan itu metode itu kan. Gitu. Maka buku saya itu termasuk yang ada beberapa nanti buku ya. Amazing Iqra misalnya. Itu juga sampai hari ini kita akan update terus baik itu secara metodologis, pedagogisnya gitu kan ya. Supaya apa? Supaya tadi masyarakat itu bisa ngikutin terus gitu. Oke. Ya, menarik ini. Jadi artinya metode ini tuh merespon kebutuhan dari para kebutuhan belajar peserta, para peserta didiknya. Betul banget. Nah, bicara tentang peserta didik, siap. Kesulitan apa atau hal unik deh yang pernah dialami ketika ngajar nih, ya kan? Apalagi udah sampai ke luar negeri gitu ya, Malaysia itu. Hal unik apa yang pernah dialami ketika mengajar Al-Quran? Siap. Yang paling unik sekaligus challenge itu adalah dialek ya. Logat daerah yang sudah begitu melekat di lidah para pembelajar. Saya tuh pernah juga ya, ini bukan hanya persoalan di Indonesia nih. Di Malaysia juga saya pernah menghadapi ada satu peserta yang ketika belajar tanwin maksud saya. Belajar tanwin, an-inun kan. Di tuan atau datuk gitu kan ya. Kalau ada 2 coret di atas, 2 tanda di atas ini, kita sebut dia tanwin, bacanya an.
boleh Datuk sebut an. Apa dia bilang? Ang. Ang. Yes. Ang. Oke. Kita masuk ke contoh kan. Kitabun. Dia bilang kitabung. Tahu nggak? Oke, tuan. Saya cakap an ya, bukan ang. An. Iya Ustaz, saya pun sebut an lah. Beliau merasa bahwa itu udah Sesuai dengan apa yang kita contohin gitu kan ya. Aduh, pening saya itu ya. Puyeng banget itu kan. Ini gimana caranya itu kan. Kemudian saya juga pernah tuh. Bentar, Ustaz. Belum selesai. Itu jadi kayak gimana itu? Saya penasaran ini. Tolong dibereskan dulu. Jangan menggantung. Iya. Biar nggak gantung ya. Iya, jadi saya coba balik kan waktu itu kan. Saya coba balikin. Oke. Coba kalau kitabung, saya bacanya kitabung. Oke. Ya kan? Kan ada yang saya ingat kan ada apa namanya tentang disleksia itu kan. Gitu. Oke, kalau saya coba balikin kira-kira gimana? Saya contohin kitabung. Bener. Dia bacanya kitabun coba. Nah, jadi kebalik-balik. Nah, itu ternyata ada satu negeri gitu ya di Malaysia misalnya gitu. Atau kalau di kita itu di Makassar seperti Makassar, itu ya, betul. Itu kalau nyebut N itu jadi NG kan, jadi eng gitu kan ya. Jadi kalau saya makan ikan. Saya makan ikan. Nah, kan gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, ada satu negeri lagi di berjejeran ya. Ada Terengganu, ada Kelantan tuh ya kalau di Malaysia ya. Kalau di Kelantan lebih unik lagi. Jadi kalau ada akhiran N itu, dia jadi hilang dan dia pakai imalah gitu. Jadi kalau saya makan ikan, itu saya pakai ike. Saya pakai ike. Dan logatnya itu cepat gitu ngomongnya. Bukan saya pakai ike, lambat gitu enggak. Dia cepat. Coba bayangin, buat teman-teman yang baru mendengar logat itu gitu kan ya. Baru mendengar logatnya unik. Cepet gitu, pronunciation itu cepet banget ya. Saya make gitu kan ya. Pertama kali saya mendengar tuh kan, ini ngomong apa? Tapi dia bilang, ini masih bahasa Melayu Ustaz. Saya pikir bahasa Thailand gitu. Ternyata, makan ikan. Ada ketam, tahu ketam nggak? Ketam itu kepiting. Kepiting ini ya, kepiting darat gitu ya? Iya kan? Mereka nyebutnya kete. Kete ya. Unik kan? Oke, tapi tadi itu poinnya ya. Saya coba balik ternyata bisa gitu kan. Nah, gimana kalau di sini nih, kalau di Indonesia misalnya itu kan. Itu biasanya kita paling sulit tuh menghadapi teman-teman yang biasa fa-nya itu udah apa namanya? Sudah apal cakem gitu, udah nempel gitu kan ya. Itu kan alam tarokai papa ala rabbuka kan gitu ya. Sama huruf zai. Ada satu pengalaman ya, ada seorang ibu misalnya gitu kan. Baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia huruf zai-nya tuh jadi huruf jim semua. Ida juljilatil ardu jiljalaha. Coba. Bener nggak? Ya, ada sih. Gitu ya. Ada begitu kan? Iya. Oke, saya tuh biasanya dirunut pelan-pelan. Oke. Bu, coba ikuti saya. Za. Ja. Bu, bukan za. Bukan ja, tapi za. Kali ini, apakah saya membalik metodenya gitu kan? Nggak bisa. Tapi coba merunut. Oke, coba begini. Dia bilang, bisa ternyata. Ini poin awalnya bagus ya. Oke Bu, ikuti saya. Gitu dulu tuh. Si ibu, bagus. Oke, sekarang tambahin. Za. Apa yang diucap sama ibu? Ja. Nempel lagi ya. Kan? Gitu ya. Dan bukan hanya ibu-ibu ternyata. Kemarin persis ya, hari Sabtu ya. Saya tuh udah mengajar mahasiswa ya. Masih 19 tahun. Sama, idza zulzila, idza juljila gitu kan. Dan saya minta ja juga gitu kan. Ja lagi gitu kan. Oke, coba kalau kita sebut Z. Z itu maksudnya seperti alfabet Ustaz. Iya, saya bilang. X, Y, Z. Tuh bilang dari tadi katanya gitu kan ya. Oke, coba katakan X, Y, Z. Terus apa dia bilang? X, Y, Z. Masih Z juga gitu ya. Akhirnya ya kita coba pelan-pelan. Zuna. Ini sebetulnya di antara persoalan yang paling sulit, ya kan? Kalau terkait dengan tingkatan, nanti untuk yang pembelajaran tingkat dasar, ya selain persoalan huruf tadi, itu biasanya persoalan yang paling sering terjadi itu adalah konsep sukun sama konsep tasydid itu, yang paling banyak dilewat. Kalau dua konsep dasar ini dia biasanya nggak begitu mantap, begitu nanti baca Al-Quran, itu nanti dia
Bismillahirrohmanirrohim. Ayun gitu. Gitu ya. Bukan pasal ngayunnya, tapi tasdidnya dia jadi hilang. Oke. Ya kan, jadi tidak Bismillah, tapi Bismillahirrohmanirrohim. Itu banyak juga yang seperti itu, ya kan. Nah, belum lagi nanti ada persoalan-persoalan yang lain ya. Kebiasaan buruk di saat mereka masih belajar ngaji tingkat dasar. Coba, teman-teman ada yang pernah lihat nggak atau pernah merasakan ya? Ada yang baca Quran itu diulang-ulang. Gimana sih? Innal kafaru rusa jadi rusak semua baca Al-Qur'annya ya enggak? Oke. Nah, ini nih kalau udah apal cangkem, udah menjadi kebiasaan gitu ya. Itu dia untuk merisetnya itu Perlu effort effortnya luar biasa gitu ya. Nah, makanya dari awal saya juga coba ada metode-metode yang apa namanya kita sebut lebih dekat dengan cara kerja otak lah gitu ya. Atau kalau secara ini kita sebutnya metode neurolinguistik ya kan. Sehingga nanti dari awal peserta itu tidak memiliki kebiasaan repeat yang nggak penting, yang nggak perlu gitu kan. Atau ada lagi kebiasaan yang lain kan. Apa tuh? Biasanya pembaca itu suka manjang-manjangin huruf yang nggak harusnya panjang. Oke. Misalnya gini, kataba. Pendek semua tuh. Tapi coba perhatikan, ada yang bacanya gini, kataba. Kenapa kayaknya jadi panjang? Kayaknya sambil loading nggak sih? Sambil loading. Persis. Pada saat dia menyebutin K, itu dia sambil mikir huruf apa setelahnya. Iya, yang setelahnya kan. Gitu Sambil baca yang setelahnya. Nah, sayangnya itu seringkali dibiarkan, ya kan? Nah, padahal kalau itu dibiarkan, tidak segera diperbaiki, itu akan jadi kebiasaan dan akhirnya dia nggak punya konsep untuk membedakan durasi, ya kan? Mad dalam hal ini, gitu kan? Jadinya kalau baca Quran ya panjang pendeknya nggak jelas, nggak karuan. Harusnya dia sebut satu persatu dulu, ya kan? Dia ingat satu persatu huruf, baru nanti dia combine, gitu kan? Misalkan ka, ta, ba, kata ba, gitu ya. Jadi lebih baik terjeda dulu sambil ini Itu di awal gitu ya. Baca Al-Quran yang terjeda tapi tepat, itu jauh lebih terhormat dibandingkan kayak yang nyambung tapi sebenarnya cuma ngulang-ngulang doang yang nggak penting gitu loh. Oke. Ya kan? Oke. Ya, ini durasi udah ini belum sih? Udah aman ya? Iya. Karena saya khawatir maksudnya ini obrolannya terlalu ini melarutkan sekali luar biasa nih. Tapi ya soal hal-hal yang lebih detail tadi terkait dengan pembelajaran bisa masuk ke ini ya, bisa masuk ke YouTube-nya Ustaz Ambia dan sosmed-sosmednya ya. Ada di YouTube, ada di apa lagi Ustaz? Instagram, TikTok, dan Facebook. Facebook juga ada ya. Oke, nanti bisa diikuti ya pembelajarannya supaya tidak pasaupa. Nah, gitu. Itulah. Oke, Sad. Terakhir nih, Sad. Siap. Ada nggak Sad ayat Quran atau hadis gitu ya atau apalah qaul ulama gitu ya yang itu jadi pegangan Sad, yang itu juga menyemangati Ustaz ketika entah itu mengajarkan ataupun kemudian ketika membersamai gitu ya para para santrinya gitu ya. Ada nggak Ustaz yang dipegang Ustaz? Baik. Yang pertama itu surah Al-Imran 79. Oke. Ya, saya ambil pertengahan ayatnya saja karena cukup panjang ya. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian itu sebagai orang-orang yang rabbani. Kita sering menyebut ya, jadi generasi Rabbani atau melahirkan generasi Rabbani. Ini sudah menjadi tagline sekolah-sekolah Islam biasanya kan gitu kan. Kunu Rabbaniyina. Saya sering menyampaikan bahwa dari segi sebutan saja Rabbaniyin itu kan dekat dengan kata Rabbun. Kan kita sering menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya Rabbun ya. Maka Rabbani itu adalah karakter orang yang memiliki kedekatan dengan Rabb, dengan Allah kan gitu ya. Bagaimana caranya agar kita memiliki kedekatan dengan Rabb itu, dengan Tuhan? Ya, bima kuntum tu'allimunal kitab. Nah, disebabkan karena kalian selalu mengajarkan Al-Quran, Alkitab tadi. Wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan karena kalian selalu mempelajarinya. Ya kan? Nah, kemudian ada hadis Nabi yang sejalan dengan surah Al-Imran 79 ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Guru saya dulu pernah memberikan penjelasan sederhana terkait dengan hadis ini ya. Orang dengan beragam caranya ketika dia belajar Al-Qur'an, sekalipun dia dipaksa, sekalipun dia duduk barijeng leles gitu kan ya.
kalau dia ikut pengajian itu hanya sekedar membuat persetujuan gitu kan. Tahu maksudnya Kang Dani membuat persetujuan? Oh, ini. Dari awal tuh dia pasrah aja sama Ustadz, mau ngomong apa aja terserah Ustadz lah, saya mesti setuju. Itu lebih ke tidak merespon itu. Ya dengan ala kadarnya, semangatnya gitu kan ya. Guru saya bilang, hatta yang seperti itu tuh udah khairukum tadi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Dibandingkan dia duduk di tempat yang lain walaupun dengan semangatnya tapi melakukan gibah misalnya gitu kan ya. Ya duduk walaupun dia tidak berenergi di pengajian, di tempat belajar Al-Qur'an, itu udah khair, udah yang terbaik. Nah, pertanyaan saya, kalau belajar dengan cara gitu aja disebut sebagai khair tadi, sebagai sebuah kebaikan gitu kan ya. Gimana kalau dia duduk, datang belajar dan dia berenergi gitu. Pasti akan menjadi sebuah kebaikan yang lebih besar kan gitu. Atau jauh lebih dahsyat, lebih hebat. Termasuk yang kedua, kan bukan hanya yang belajar tadi kan, tapi yang mengajarkan juga kan. Maka saya membayangkan kalau ada guru ngaji datang duduk gitu kan ya, barijeng leles, barijeng dan berbagai macam persoalan kehidupannya ya kan, apakah persoalan keluarga, persoalan ekonomi gitu kan ya, kan tidak jarang kan gitu kan. Sehingga kemudian seringkali menyulut emosi kan, kok ini hese. Misalnya kan gitu kan, sambil bawa rotan gitu, atau apapun itu kan. Nah kan bisa jadi ada persoalan-persoalan yang ada gitu kan. Nah, walaupun begitu, guru itu karena dia udah mau ngajar Quran tuh udah terbaik. Lalu saya membayangkan, ya Allah, kalau guru yang datang ala kadarnya saja mengajarkan Al-Quran sebagai khair, sebagai sebuah kebaikan, gimana kalau dia mengajar dengan cara yang terbaik, dengan sikapnya yang terbaik, dengan pendekatan metodenya yang terbaik. Berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Maka bagi saya, ketika Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ada satu renungan. Kenapa Allah mengatakan, sungguh kami telah memudahkan, bukan aku loh. Allah tidak bilang, aku telah memudahkan, tapi Allah bilang, kami telah memudahkan. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kan, kami itu nahnu ya. Itu disebutnya domir mutakalim ma'al ghair. Ma'al ghair itu berarti arti bahasa itu berserta dengan yang lainnya. Maka ketika Allah mengatakan, kami telah memudahkan, jelas Allah yang menurut Al-Quran, maka Allah pasti memudahkannya. Tapi ma'al ghair itu siapa? Kita sebagai guru-guru ngaji harus memfasilitasi. Itu dia. Maka saya punya keyakinan bahwa boleh jadi ketika umat ini masih merasakan kesulitan belajar Al-Quran, pasti bukan Al-Qurannya dong yang sulit. Tapi ada cara yang belum tepat yang dilakukan oleh guru ngaji untuk memudahkan Al-Quran tadi. Gitu. Maka saya terus berinovasi untuk melahirkan metode-metode supaya kemudahan Al-Quran itu bukan hanya sebagai sebuah jargon. Bukan hanya sebagai sebuah slogan. Ayo, Al-Quran itu mudah loh. Tapi umat kemudian, dengan hese. Coba. Kita susah membantahnya ya kan? Jadi bukan persoalan Al-Qurannya yang susah, tapi bisa jadi pendekatan metode yang dihadirkan oleh gurunya itu yang masih belum tepat. Oke. Itu juga yang jadi alasan Ustaz ketika mengembangkan dua Arabic Latin itu? Iya, persis sekali. Karena hari ini ada juga, kalau tadi ditanya ya, ada persoalan apa yang dihadapi oleh umat kan? Salah satunya itu sebetulnya hari ini ya, beban psikologis kan, yang paling berat itu. Ya, di tengah usia yang sudah tidak lagi muda, kemudian status sosialnya, ya kan, yang tidak sederhana begitu ya, bukan hanya rakyat jelata gitu kan. Kemudian latar belakang pendidikannya gitu kan ya, sudah tinggi misalnya gitu kan, jabatan di kantornya gitu kan. Tiba-tiba dia datang duduk di masjid gitu ya, terus belajar coba beban nggak kira-kira? Beban psikologis yang luar biasa. Maka dalam proses-proses pembelajaran yang saya bangun, diantaranya adalah training belajar Al-Quran dari dasar misalnya gitu kan ya, itu saya wajibkan peserta itu untuk ikut sesi yang pertama. Karena sesi pertama itu adalah sesi untuk mendobrak mental block tadi. Salah satunya beban psikologis. Pernah ada seorang VVIP ya di Malaysia misalnya gitu kan, Ustaz saya nggak mau belajar dengan yang lain, harus sendiri, kayaknya private gitu kan ya. Ternyata memang luar biasa gitu kan. Begitu saya jelaskan cara belajarnya begini gitu kan. Sebelum ada pandemi, kita belajarnya udah pakai social distancing kan. Pakai jarak kita belajarnya. Jadi nggak boleh, saya bilang ke teman-teman pengajar itu kan, kita nggak boleh di mana pesertanya itu orang dewasa, duduknya itu berdekatan. Kalau ini ada jarak nih ya. Kenapa? Orang kita tuh suka kepoan kan, suka gatal. Coba misalkan kita nih lagi berjibaku nih, lagi berjuang gitu kan. Mau menyebutin huruf lo misalnya gitu kan ya. Susah bagi sebagian orang kan. Tapi apa yang dilakukan sama teman sebelahnya biasanya? Gatal dia.
Zo, lama. Pernah Greget nggak? ya. Greget, bener, greget. Padahal yang benerinnya aja itu nggak bener. Zo, bukan zo juga sebenarnya ya kan. Lo harusnya kan gitu kan. Nah, tapi memang orang kita berbeda. Saya sering tanya sama ibu kan. Oke, kalau kita belajar bareng nih, tadarusan contohnya. Tadarusan tuh 20 orang. Yang baca seorang-seorang, bener nggak gantian? Ketika seorang gantian itu membaca, apa yang lain dengerin? Enggak. Yang lainnya tuh sebagai ustazah. Semua ikut ngoreksi. Koreksi. Ya. Bener nggak? Iya, iya. Itu faktanya memang demikian. Jadi orang kita tuh gatelan. Maka buat mereka orang dewasa, belajar dari nol, nggak bisa duduknya terus rapat, nggak bisa. Harus ada jarak. Dan bukan mereka yang disuruh baca seorang-seorang. Ini sering saya sampaikan juga. Ini harus diluruskan pada guru ngaji nih. Nggak bisa orang dewasa suruh baca seorang-seorang itu hanya kata. Yang ada itu, ini keringat bercucuran, Kang. Keringat dingin. Dan minggu depan dipastikan nggak akan datang lagi. Kenapa? Seperti dipermalukan. Trauma. Trauma, benar sekali. Ya kan? Maka yang saya lakukan, saya dengan teman-teman, itu oke. Masing-masing silakan berlatih, bahkan dengan suara yang terbaik. Maksudnya pak kuat-kuat gitu kan ya. Sebab kalau yang satu itu lemah suaranya kan, yang lain dia akan otomatis melemah. Tapi begitu yang lain suaranya sama-sama kuat gitu kan ya, akhirnya kita nggak bisa membedakan si peserta itu kan ya. Itu suara siapa tuh ya kan? Dan mereka tidak malu untuk kemudian menyuarakan gitu. Nah, kita ciptakan sistem ya kan, situasi supaya semua orang nyaman dalam belajar Al-Qur'an. Oke, menarik nih. Baik, Ustaz, ini sebenarnya kayaknya kalau dipanjangin bisa jauh lebih panjang lagi. Oh, bisa 3 semester. Ya, tapi karena kita durasinya ini terbatasi ya. Tadi ya, bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar lagi gitu ya, ini kayaknya waktu yang tepat gitu ya untuk bisa belajar kembali. Ya, silahkan datang ke sosmednya Ustadz Ambia ya, di YouTube ada, di TikTok ada, di Instagram, di Facebook juga ada. Ya. Mudah-mudahan nanti itu bisa jadi titik awal untuk bisa kembali belajar dan kemudian mendekatkan diri dengan Al-Quran. Demikian, saya Dani Kusumawardana. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. Kita tutup di sesi Seruan Islam by Bumi Tauhid ini. Seruan Islam? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.